Capil, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama kita, aku Dewi dan aku Agnes. Beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan informasi terbaru baik dari dalam maupun luar negeri, yang pastinya seru banget untuk Sobat Capil semua. Betul banget. Di Rabi Pindo kali ini, kami berdua akan merangkum top 5 berita selama 1 minggu ke belakang selama Idul Fitri nih. Gak perlu berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas berita pertama. Berita pertama datang dari tim cyber Polda Metro. Jadi selama bulan Idul Fitri kemarin tuh Ditcyber Polda Metro Jaya diterjunkan untuk mengawasi travel gelap pada momen mudik Lebaran 2025. Penawaran layanan jasa travel gelap marak di media sosial menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bener banget sih, karena keberadaan travel gelap menjelang Lebaran itu sangat mengkhawatirkan banget. Pada momen mudik Lebaran, tepatnya pada 8 April 2024 lalu, terjadi kecelakaan maut yang melibatkan mobil Grand Max di tol Jakarta Cikampek atau JAPEK KM 58 ruas Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut menyebabkan 12 penumpang tewas dan diduga minibus itu adalah travel gelap. Berita ini dikutip dari sidonews.com. Oke, langsung aja kita ke berita kedua nih Dewi. Berita kedua ini datang dari liputan6.com yang mengabarkan bahwa PT Pertamina Transkontinental (PTK) melakukan berbagai persiapan untuk operasi Satuan Tugas atau Satgas Ramadan dan Idul Fitri atau RAFI 2025. Betul sekali Agnes, dan disebutkan bahwa persiapan ini mencakup ketersediaan layanan marine service dan pengoperasian 453 armada kapal untuk mendukung distribusi pasokan energi agar tetap terjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode RAFI atau Satuan Tugas Ramadan Idul Fitri 2025. Wah, keren banget sih, karena tahu bahwa arus mudik Idul Fitri itu selalu padat, macet, dan rame. Dengan solusi kayak gitu menurutku efektif dan itu solusi yang baik sih. Bener banget, karena di saat seperti ini tol juga pasti rame banget kan pada antri untuk isi bensin. Dan menurut aku ini juga sangat solutif banget. Dan bisa bayangin gak sih seramai apa kalau misalnya Idul Fitri itu di tol pasti macet-macet banget. Penuh banget sih. Nah, kamu tahu nggak sih Nes, kalau Idul Fitri itu kan selalu identik dengan baju baru. Dan ini nih berita ketiga hadir dari liputan6.com mengenai Pasar Tanah Abang Jakarta. Baju baru, alhamdulillah. Wis, berita gimana tuh? Pasti rame banget sih. Pasar grosir terbesar di Asia Tenggara itu kan? Iya, betul banget. Jadi ribuan warga dari sejumlah daerah mulai berbelanja kebutuhan busana di Pasar Tanah Abang Jakarta pada Minggu 23 Maret 2025. Nah, mereka berburu busana baru untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Salah satu pedagang mengatakan bahwa setiap menjelang Lebaran, Pasar Tanah Abang ini pasti akan dipadati pembeli dari berbagai daerah. Omset penjualannya pun akan naik bila dibandingkan hari biasa. Serius? Wow, aku nggak bisa bayangin sih padatnya Tanah Abang waktu itu. Apalagi masyarakat udah dapet THR kan. Wah, saatnya itu mereka menghabiskan THR mereka untuk Hari Raya Idul Fitri ini. Iya, bener banget Nes. Terus Tunjungan Plaza Surabaya tuh juga sempet rame banget. Mall segede itu aja rame waktu 10 hari sebelum Idul Fitri loh. Bisa bayangin gak sih, itu pasti sepadat apa mall itu kalau misalnya orang-orang pada rebutan buat belanja. Dan padahal itu hari-hari kerja gitu loh, tapi rame banget. Terus toko-toko baju apalagi yang berdiskon tuh juga super padat dan rame banget. Kebayang, karena aku tuh udah nggak kaget sih, karena emang antusiasnya masyarakat itu tinggi banget untuk menyambut Lebaran dan menghabiskan THR mereka di Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dan itu berhubungan nih Nes dengan berita keempat kita. Oh iya? Apa soal pemaknaan THR di Indonesia ya? Yes, kamu tahu berita itu kan? Tahu dong. Berita itu lagi-lagi datang dari liputan6.com. Salah satu tradisi yang dijunjung tinggi dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perayaan Hari Raya Idul Fitri adalah tunjangan Hari Raya atau THR. THR ini selalu memiliki tempat khusus di hati masyarakat Indonesia. Ada 5 makna yang juga tertulis.
Iya, makna pertama ini adalah solidaritas dan kepedulian sosial, di mana para pengusaha atau majikan berbagi dengan para karyawannya untuk membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Yang kedua, penghargaan atas kerja keras. Dan yang ketiga, pelestarian budaya. Masuk ke dalam warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan terus berkembang sejak kemerdekaan. Nah, yang keempat nih, keadilan dan kesejahteraan. Pengusaha diharapkan dapat membantu mereka untuk merayakan Idul Fitri dengan layak, memenuhi kebutuhan mereka, dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta keluarga. Wow. Nah, yang selanjutnya terakhir banget nih, kebahagiaan dan kekuatan keluarga. Dengan adanya THR, karyawan dapat merayakan Lebaran dengan gembira bersama keluarga mereka, menghilangkan beban finansial, dan menciptakan momen yang membahagiakan dalam suasana perayaan. Bahagia banget gak sih, Nes? Sangat menciptakan kebahagiaan. Ya gimana gak bahagia orang dikasih THR ya? Betul banget, itu tuh kebahagiaan yang gak tertandingi lah, Dewi. Berita terakhir nih, Dewi. Kalau tadi soal pemberian THR gitu, sekarang kita beralih ke berita tentang perjuangan masyarakat untuk Idul Fitri. Wah, gimana tuh beritanya? Beritanya ini hadir dari media Indonesia.com yang menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sedang sulit membuat warga harus peras otak untuk memenuhi hajat hidup keluarga. Nah, untuk memenuhi kebutuhan menghadapi Idul Fitri kemarin, petani di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, ramai-ramai menjual gabah. Iya sih, sebagai petani, pekebun, atau nelayan itu kan hanya berharap pada hasil-hasil panen atau pekerjaan harian sesuai profesi mereka. Apalagi di tengah kondisi ekonomi tidak menentu dan beban biaya hidup cukup tinggi. Sangat sulit mencari pekerjaan untuk sampingan gitu loh, Nes. Susah banget sih. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan THR, kebutuhan Idul Fitri aman, banyak-banyak bersyukur ya, dan jangan lupa zakat. Bantu teman-teman gitu. Betul sekali, Agnes. Dan berita itu merupakan berita terakhir yang menutup episode hari ini. Semoga informasi kami berikan bisa menambah pengetahuan kalian tentang perkembangan terkini di Indonesia terkait kemarin di Hari Raya Idul Fitri. Biar teman-teman gak ketinggalan tentang informasi kita nih, ikutin terus YouTube channel kita di @swargalokasby, Instagram kita @dispendukcapil.sby dan swargalokasby, dan yang terakhir TikTok kita nih @swargaloka.3578. Sekian Rabibindo kali ini, aku Dewi dan aku Agnes. Kami pamit undur diri. Bye-bye.